Halo Sobat Sehat, saya Felicia, mahasiswa program studi ilmu gizi FEMA IPB University. Selamat jumpa kembali ya di YouTube Lini Sehat, ngobrol tentang hidup sehat. Nah, sahabat sehat, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang plus minus flexitarian diet oleh narasumber keren kita, yaitu Profesor Dr. Hardinsyah MS, Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University, Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia, yang juga Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia. Nah, Prof, apa kabar hari ini, Prof? Kabar baik, gimana Feli? Sehat luar biasa pastinya, Prof. Iya. Hari ini kan kita mau membahas sesuatu yang menarik ya pasti, Iya. Prof. Nah, sebelumnya kan kita bahas vegan ya, Prof. Diet vegan, salah satu diet vegetarian. Nah, sempat disebutkan juga sebelumnya ada namanya flexitarian. Nah, hari ini kita mau bahas flexitarian nih, Prof. Mungkin bisa dijelaskan apa itu flexitarian diet? Ya, itu ada dua kata kan ya. Flexi dan Berasal dari flexible, kemudian tarian itu berasal dari vegetarian. Jadi ketika orang menerapkan vegetarian diet Ya. yang bersifat fleksibel, maka dikatakan flexitarian diet. Ini sebenarnya dikembangkan oleh seorang dietitian di Amerika. Namanya Don Jackson Barnett. Pada tahun 2009, Barnett mengkaji bahwa kok banyak orang ya suka menerapkan vegetarian dan berhasil menurunkan berat badan. Kemudian, tapi ada orang yang tidak bisa menerapkannya terus-menerus karena terlalu terpaku pada tadi hanya nabati pakai telur, nabati Ya, dengan bosen ya, susu, Prof. sementara dia senang sekali dengan ikan, dia senang sekali dengan Ayam. ayam gitu ya. Ya. Nah, kemudian dia coba lakukan kajian, mereformulasi, dan ternyata meskipun tadi digantikan, telurnya misalnya digantikan dengan ikan, atau susunya digantikan tadi dengan ikan, atau telurnya digantikan dengan daging ayam yang rendah lemak, itu ternyata tetap bisa menurunkan berat badan gitu. Dan kemudian banyak penelitian-penelitian setelah itu ya yang membuktikan bahwa kombinasi vegetarian secara fleksibel tapi tidak berlebihan, lagi-lagi kuncinya tidak berlebihan, karena itu dunia gizi selalu mempromosikan variety dan moderation ya. Jadi di dalam model piramidnya juga kita bisa lihat sini ya, bagaimana piramida yang dikembangkan oleh Blattner ini paling banyak paling bawah. Kalau kita di Gizi Seimbang Indonesia kan paling banyak di bawah itu kan Makanan pokok. makanan pokok. Iya. Makanan pokok memang nabati ya. Tapi kita lihat sini sayur dan buah, Sayur dan buahnya banyak, ya, paling bersama banyak. dengan makanan pokok itu justru dimasukkan pada tahap ketiga. Paling bawah paling banyak itu ya sayur dan buah yang bersifat nabati, kacang-kacangan, kemudian baru porsi makanan pokoknya. Kenapa? Karena kalau termasuk orang vegan ya, orang vegan kalau terlalu banyak makan makanan pokok itu juga nanti gulanya gampang meningkat, insulinnya juga meningkat. Jadi vegan itu sebenarnya lo harus lebih banyak sayur dan kacang-kacangan, jangan makanan pokok, karena nggak bisa tercapai tujuan vegannya tadi. Nah, sama vegetarian yang hanya sedikit hewaninya, telur atau susu, kemudian ketika flexitarian, satu porsi ikannya atau satu porsi tadi daging rendah lemaknya, dengan banyak tadi sayur, maka dia akan, dan kacang-kacangannya, maka dia akan berdampak bagus sama dengan sebenarnya juga balance diet ya, dengan pembatasan gula, garam, dan lemak tadi bisa. Jadi dalam waktu 6 bulan sebenarnya semua diet tadi 6 bulan 1 tahun hasilnya sama. Hanya ketika starting itu bisa berbeda-beda. Jadi seperti kita ketika bicara keto, sebulan 2 bulan pertama keto bagus, sudah itu dia melandai.
Begitu juga misalnya kalau kita bicara vegan, vegetarian. Iya. Nah, tapi kan orang makan tadi bukan hanya karena tujuan gizi, tapi gimana supaya happy ya, happiness ya, happy ya, menyenangkan. Iya. Ya, gue nyenangin kalau vegetarian tuh ada ikannya, oke. Ya, kata Bletner silakan. Gue mau vegetarian kalau ada potongan dada ayamnya, oh oke. Silakan, Boleh. selagi tidak berlebihan gitu kan. Sekali-sekali ya, Prof. Iya, sekali-sekali. Jadi pada prinsipnya ya vegetarian tapi fleksibel. Kapan kita mau makan ikan, ayo. Kalau mau makan daging ayam, ayo. Ya, jadi bahkan daging merah pun sekali seminggu masih diperkenankan di dalam flexitarian diet. Pantesan aja masuk ke salah satu yang dianjurkan ya, Prof. Ya, masuk dalam 3 paling dianjurkan oleh pakar kesehatan Amerika ya, dalam US News and World Report 2021 ya. Ya. Oke, baik, Prof. Tadi kan sudah dijelaskan apa itu flexitarian diet. Nah, sahabat sehat nih pasti pengen tahu banget nih apa sih plus dan minusnya dari flexitarian diet. Ya, kalau plusnya tadi jelas ya, bahwa di samping tadi bahwa secara teori gizi dia oke, kemudian itu dari sisi memudahkan, kan itu jadi mudah buat orang yang doyan ikan, orang yang doyan daging ayam, tapi dibatasi dagingnya tadi ya. Frekuensinya tidak sering. Itu keunggulannya, dan keunggulannya juga terbukti bahwa bisa turut menurunkan berat badan. Nah, kelemahannya ya pertama tentunya kalau orang menganggap bahwa dengan diet ini pasti menurunkan berat badan, enggak juga. Jadi tetap masalah jumlah, frekuensi tetap diatur. Karena itu dalam banyak kajian ketika orang menerapkan satu diet dikombinasikan lagi tadi sama dengan keto, flexitarian kemudian dikombinasikan lagi dengan fasting atau puasa. Tidak harus terus-menerus. Bahkan yang intermittent fasting yang berjarak, berselang, itu akan lebih efektif lagi terutama buat yang mengalami kelebihan lemak di tahap awal proses rencana penurunan berat badannya. Kalau nanti sudah mulai mengalami turun lemak, silakan flexitarian diet ini akhirnya mengarah pada balance diet sesungguhnya. Karena apapun pangan hewaninya boleh, tapi frekuensinya please. Ya, jangan jumlahnya juga jangan berlebihan. Kalau hari ini pakai telur, sorenya pakai ikan, besoknya pakai minum susu, kemudian besok siangnya pakai daging ayam misalnya. Hanya memang dianjurkan sekali oleh Bletner yang menemukan diet ini, please hati-hati ketika kita memperoleh pangan nabati. Karena di pangan nabati zaman sekarang kan banyak residu pestisida. Iya, benar. Jadi harapan kita semua nabati itu bagus, tapi kalau diproduksi dengan cara nggak baik, diolah dengan cara nggak baik, ya ada residu di sana yang juga bisa terakumulasi jadi gangguan kesehatan, inflamasi, resiko gemuk, kemudian resiko keracunan. Dan Bletner yang menemukannya juga menganjurkan perlunya aktivitas fisik 30 menit satu hari. Jadi jarang sekali diet yang menganjurkan aktivitas fisik. Nah, ini mungkin karena memang Bletner ini dietitian di Amerika. Jadi paham benar konsep gizi seimbang itu kan di samping beragam ya. Bahwa ada kombinasi nabati hewani, juga perlu ada aktivitas fisik. Nah, itu juga untuk mengantisipasi jangan sampai kebablasan. Saking enaknya gitu ya, boleh terus kebanyakan. Iya, gitu. Jadi ibaratnya cheating dari ini ya, cheating seorang vegetarian gitu ya. Kalau cheatingnya sekali-sekali nggak mau, kalau cheatingnya terus-menerus. Terus-menerus ya, baik. Jadi kebolehannya lagi secara eksplisit ya di diet ini dianjurkan 30 menit aktivitas fisik, paling tidak intensitas yang moderat gitu ya, yang sedang. Jadi di diet flexitarian ini ada anjuran aktivitas fisiknya juga ya, Prof ya? Jadi sebenarnya gizi seimbang juga ada ya. Iya. Kan ada 4 pilar gizi seimbang tuh. Iya. Ya, beragam. Ya, kemudian tadi jaga berat badan, aktivitas fisik sama jaga kebersihan kan, keamanannya termasuk cuci tangan.
Tapi di sini 2 tadi udah diakomodir, beragam, kemudian aktivitas fisik. Oke, mungkin ada tambahan minusnya nih Prof. Ada tambahan lagi gak tuh Prof? Minus dari Ya, fleksitarian. hampir tidak ada ya, kecuali buat orang yang alergi. Tentunya dia akan fokus pada jenis, katakan kalau alergi telur, pasti telur enggak ya. Ada orang yang laktos intoleran atau alergi susu dan susu tidak. Artinya buat orang-orang yang memiliki satu kekhasan terhadap respon antibodinya, alergi misalnya, maka tentunya yang keberadaan nabati ini tidak cocok. Tapi ini bukan kelemahan dari vegetarian, kelemahan dari diri orang yang akan makan ya. Iya. Tapi akhirnya orang tidak menggunakannya. Sama akhirnya kalau demikian ya mungkin larinya ke vegan gitu kan. Iya, makanya masuk ke 3 yang paling dianjurkan ya Prof, karena minusnya paling sedikit nih. Oke, baik. Tadi sudah dibahas juga tentang piramidanya ya, nanti akan ditampilkan. Lalu untuk menutup diskusi pada hari ini Prof, mungkin bisa diberikan kesimpulan dari diskusi kita hari ini supaya sahabat sehat di rumah bisa lebih mudah memahami. Ya, jadi kita bicara hari ini flexitarian diet ya, yang artinya sebenarnya adalah menerapkan vegetarian secara fleksibel. Kita tahu ada banyak variasi dari vegetarian ya. Ada yang dia boleh minum susu disebut lacto-vegetarian, makan telur dengan vegetarian vegannya disebut dengan ovo-vegetarian, ada yang bisa makan ikan dengan vegannya maka vegetarian, ada yang bisa mengkonsumsi ayam ya, poultry disebut jadi poultarian, ada yang bisa makan apalagi seafood ya, seafood itu dikatakan juga sebagai vegetarian ya, sehingga ada banyak variasinya. Daging juga dibolehkan tapi hanya sekali seminggu. Dan saking fleksibelnya maka di Amerika ini sempat bagi masyarakat awam ini dibanding dengan anjuran piramidanya makanan Amerika, ini jadi lebih mudah diadopsi, digunakan, diterapkan oleh orang-orang dewasa di Amerika. Dan karena ini dikembangkan oleh seorang dietitian dan ada bukti-bukti ilmiahnya, sehingga semakin meyakinkan bahwa menerapkan diet flexitarian atau flexitarian diet ini bisa turut menurunkan berat badan. Tapi hati-hati ya, lagi-lagi meskipun dia tadi bisa fleksibel, jadi kenyamanan dan yamiannya itu terjamin kita buat, tapi tetap tidak boleh berlebih. Karena kembali kunci dari kita bisa menurunkan berat badan tadi kan defisit energinya, kemudian juga kita mengatur waktu makan yang benar, bukan sering makan, bukan makan sembarangan. Bahkan akan lebih powerful efeknya kalau dikombinasikan dengan intermittent fasting. Jadi walaupun fleksibel ya namanya, tapi tidak boleh seenaknya gitu ya Prof. Plus aktivitas fisik ya. Ya, benar sekali Prof. Oke, baik. Terima kasih Prof atas waktunya pada hari ini dan ilmunya sangat bermanfaat. Apalagi kita jadi tahu nih salah satu diet vegetarian selain vegan ada juga flexitarian yang lebih fleksibel pastinya sesuai namanya ya Prof ya. Oke sahabat sehat, ternyata banyak ya informasi-informasi baru yang bermanfaat nih yang kita peroleh pada obrolan sehat kali ini. Itulah tadi obrolan hidup sehat kita bersama Prof Hardin mengenai plus minus flexitarian diet. Sayang banget nih bila informasi bermanfaat ini tidak kita share ke teman-teman, keluarga, serta kerabat kita. Nah, silakan juga sahabat sehat subscribe dan share video ini agar bermanfaat dan membahagiakan sahabat, keluarga, teman dekat, dan sahabat sehat lainnya. Jangan lupa klik tanda lonceng agar sahabat sehat menjadi orang pertama yang tahu berbagai video hidup sehat terbaru dari kami.